maka menurut saya ini tidak lebih dari proses melindungi Kaisang dari jeratan KPK itu sendiri. KPK agak susah diharapkan gitu ya. Kenapa? Karena KPK sejak awal penuh ketakutan. Nah, kenapa KPK seakan-akan penuh dengan ketakutan ya? Karena kita tahu sendiri KPK sedang menghadapi bisa mendapatkan ya harga dari orang terkuat di Indonesia begitu ya. Kalau mereka mau memperbaiki nama baik yang sudah hancur, inilah saat terbaik. Tapi kalau memang mereka juga ternyata takut terhadap tekanan, yang menurut saya ini semakin menambah panjang daftar catatan pimpinan KPK periode saat ini, Mbak. Program Tribun Sound Focus Tribuners hari ini membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irdah. Tribuners Direktorat Gratifikasi KPK pada akhirnya batal untuk mengundang putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, seusai Kaisang Pangarep ini kedapatan menggunakan fasilitas jet mewah bersama dengan istrinya Erina Gudono untuk pergi ke Amerika Serikat. Padahal sedianya Kaisang yang sempat dinyatakan hilang ini sudah muncul ke publik dan saat ini diketahui sedang berada di Jakarta. Publik kemudian banyak yang menduga bahwa tekanan didapatkan oleh KPK hingga berujung batal mengklarifikasi Kaisang dan dialihkan ke Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Untuk melihat sikap dari KPK ini, Tribuner, saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM. Ada Pak Zainur Rohman dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Zainur, selamat siang. Terima kasih menyempatkan waktunya berdiskusi. Selamat siang. Pak Zainur, kita sama-sama melihat bagaimana kemudian kasus yang menyeret putra dari Presiden Jokowi, begitu ya, Mas Kaisang Pangarep, yang awalnya akan diklarifikasi oleh KPK, tapi pada akhirnya KPK batal memeriksa atau mengklarifikasi Kaisang begitu. Pak Zainur melihat sikap KPK ini seperti apa sebagai pengantar, Pak? Ya, ini memang KPK dari awal terlihat sangat gamang, ragu-ragu, takut, dan tidak berani ya untuk memproses dugaan penerimaan gratifikasi ini seperti ketika KPK memproses orang-orang lain begitu ya. Kenapa? Karena misalnya pernyataan Ketua KPK sendiri tidak berani menyebut bahwa Kaisang itu anak presiden atau KPK itu berubah-ubah keterangannya. KPK pernah mengatakan sedang menyusun proses surat panggilan, tetapi ternyata juga tidak segera kunjung jadi. KPK juga pernah mengatakan agar Kaisang menunjukkan sikap hidup sederhana, kemudian Kaisang diminta untuk klarifikasi sendiri dan seterusnya. Itu menunjukkan memang KPK penuh kegamangan dan ketakutan bahkan gitu ya. Nah, adapun untuk pembatalan rencana pemanggilan klarifikasi, menurut saya sih sebenarnya tidak terlalu berpengaruh selama KPK tetap melanjutkan proses telaah terhadap laporan beberapa pihak, antara lain misalnya Ubedillah Badrun dari UNJ atau Ya. juga Boyamin Saiman dari MAKI yang melaporkan dugaan telah terjadinya penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini. Kenapa? Karena kan sebenarnya rencana awal pemanggilan KPK itu sebatas untuk klarifikasi. Hmm. Kalau klarifikasi, artinya pemanggilan dilakukan oleh Direktorat Gratifikasi KPK di fungsi pencegahan di bawah Direktorat di bawah Kedeputian Pencegahan. Nah, tetapi kalau memang KPK punya komitmen pemberantasan korupsi yang normal, begitu ya, harusnya KPK tetap melanjutkan telaah di Dumas dan kemudian segera mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang ada, data-data yang sudah dimiliki, diberikan oleh berbagai pihak gitu ya. Untuk apa? Untuk menentukan ya ada atau tidaknya dugaan tindak pidana gitu ya. Kalau Dumas sudah sampai kepada kesimpulan, jika dugaannya semakin kuat, maka harus dilanjutkan dengan proses penyelidikan. Nah, dalam proses penyelidikan, sebagaimana diatur di dalam KUHP, itu harus dilakukan apa namanya investigasi untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana pada peristiwa dugaan penerimaan fasilitas jet mewah tersebut gitu ya. Hmm. Kalau nanti bisa sampai ke tahap penyelidikan, maka Kaisang harus dipanggil, tetapi bukan untuk klarifikasi, tetapi dipanggil untuk pemeriksaan gitu ya. Nah, untuk pemeriksaan. Jadi pemanggilan itu bisa dilakukan di tahap penyelidikan, bisa dilakukan di tahap kalau sampai misalnya terus berlanjut ke tahap penyidikan, itu juga bisa dipanggil sampai di tahap penyidikan. Jadi Hmm. memang kalau soal Kaisang tidak jadi dipanggil untuk klarifikasi, saya bisa menerima selama KPK tetap melanjutkan di fungsi penindakan.
bukan di Direktorat Gratifikasi yang itu adalah fungsi pencegahan. Tetapi kalau Kaisangnya tidak jadi dipanggil oleh Direktorat Gratifikasi, tetapi juga proses penindakannya tidak jalan, artinya proses yang dijalankan oleh Dumas ternyata misalnya juga mandek atau bahkan hanya untuk pura-pura gitu ya, Mhm. maka menurut saya ini tidak lebih dari proses melindungi Kaisang dari jeratan KPK itu sendiri. Hmm. Untuk pelimpahan yang dilakukan KPK pada PLPM ini artinya sudah berada di ranah yang tepat, begitu Pak Zainur. Lalu kan dari KPK mengatakan proses untuk verifikasi data, penyelidikan dan sebagainya kan membutuhkan waktu sampai 30 hari ke depan maksimal, begitu ya. Apakah ini adalah aturan yang memang sudah lumrah berlaku untuk kemudian berada di PLPM ranahnya, Pak Zainur? Ya kalau dari sisi SOP memang KPK benar ya punya Hmm. SOP soal itu. Namun demikian menurut saya kasus ini kan kasus yang sangat menarik perhatian publik gitu Ya. ya. Waktu yang tersedia itu kan waktu maksimal. Kalau Hmm. KPK bisa mengambil kesimpulan lebih cepat dengan bekal data-data informasi alat bukti keterangan yang disampaikan oleh berbagai pihak, bahkan mungkin juga KPK sendiri sudah mengumpulkan itu. Saya pikir semakin cepat itu akan semakin menjamin asas kepastian hukum gitu ya. Juga kalau memang misalnya ternyata itu bukan gratifikasi, nama baik Kaisang juga bisa segera pulih gitu ya. Tapi kalau Hmm. memang itu merupakan gratifikasi juga agar proses hukumnya bisa segera berjalan. Kenapa? Karena kalau dibiarkan berlarut-larut gitu ya, ya ada gium ya justice denied, justice delayed, justice denied. Keadilan yang ditunda-tunda itu adalah keadilan yang tertolak begitu ya. Nah, dan itu juga memberi ruang kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk misalnya bisa menghilangkan barang bukti, bisa mengulangi perbuatan, bisa melarikan diri begitu ya. Nah, jadi menurut saya memang KPK harus bergerak cepat untuk kasus yang seterang benderang ini. Nah, Ya. tetapi sayangnya sekali lagi sebenarnya di satu sisi kita berharap KPK-nya itu bekerja, menjalankan tugas, menjalankan kewenangan undang-undang, tetapi di sisi lain kita tahu KPK agak susah diharapkan gitu ya. Kenapa? Karena KPK sejak awal penuh ketakutan. Nah, kenapa KPK seakan-akan penuh dengan ketakutan ya? Karena kita tahu sendiri KPK sedang menghadapi pesan yang merupakan ya keluarga dari orang terkuat di Indonesia begitu ya. Tetapi disitulah ujian penegakan hukum. Apakah penegakan hukum itu sesuai dengan prinsip default law atau ternyata tebang pilih ya? Apakah hukum itu adil ataukah hukum itu uh, jam ke bawah dan tumpul ke atas? Ini adalah ujian sejarah buat KPK. Kita tahu masa jabatan pimpinan KPK saat ini sisa 3 bulan lagi. Hmm. Kalau mereka mau memperbaiki nama baik yang sudah hancur, inilah saat terbaik. Tapi kalau memang mereka juga ternyata takut terhadap tekanan, yang menurut saya ini semakin menambah panjang daftar catatan pimpinan KPK periode saat ini, Mbak. Hmm, hmm. Pak Zainur, untuk kemudian pendalaman yang bisa dilakukan oleh PLPM begitu hingga potensi pidananya, apakah kemudian murni nanti apabila terbukti memang ada dugaan gratifikasi yang akan terancam pidana ini Kaisang Pangarep atau ini juga bisa berembet panjang hingga ke Presiden Joko Widodo sebagai sang ayah? Itu sangat bergantung kepada pendalaman yang dilakukan oleh KPK sendiri ya. Kenapa? Hmm, Karena kan tindak pidana itu bisa dilakukan oleh penyelenggara negara, bisa dilakukan oleh non penyelenggara negara. Perdebatan dari awal kan kalau ini KSK non penyelenggara negara, apakah bisa diproses secara hukum? Saya katakan dari awal sangat bisa. Ada jurisprudensi putusan kasasi nomor 77 tahun 73, di mana di putusan tersebut dikatakan bahwa gratifikasi juga merupakan korupsi ketika diterima oleh istri atau anak dari penyelenggara negara. Nah, ya. apakah ketika nanti ini misalnya secara asumtif gitu ya, di depan ini akan diproses secara hukum dan memang kalau memang terbukti ada tindak gratifikasi apakah bisa sampai kepada penyelenggara negaranya, tergantung dari apakah penyelenggara negara tersebut yang memiliki hubungan dengan Kaisang gitu ya, itu punya peran di dalam terjadinya tindak pidana begitu Hmm, ya. Jadi kan ini harus dibongkar secara utuh, tidak sekadar penerimaan fasilitas services pesawat yang digunakan oleh Kaisang ke Amerika, tetapi juga KPK harus mengungkap apa sih hubungan Kaisang dengan operator pesawat tersebut, dengan pemilik pesawat tersebut. Nah, diduga kan perusahaan yang memiliki pesawat tersebut, perusahaan yang berwarna oranye itu kan punya ya. basis operasi di Solo gitu ya. Nah, apakah ketika menjalankan operasi di Solo itu ada bisnis-bisnis yang dilakukan itu melawan hukum, tetapi kemudian diberikan privilege misalnya gitu ya, Hmm, karena kedekatan-kedekatan dengan penguasa. Kalau itu ada, maka
pihak-pihak yang memberikan privilege yang secara melawan hukum tersebut bisa dijerat dengan pidana begitu ya. Nah, sehingga ini nanti sangat bergantung kepada kemampuan dan kemauan KPK ya, willingness dan ability KPK untuk membongkar hubungan ya antara perusahaan Oren tersebut dengan keluarga Solo ini begitu ya. Nah, Hmm. itu kan juga menurut saya proses masih sangat panjang. Bisa dimulai betul dari mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi fasilitas pesawat jet ke Amerika ini. Tapi kan ini akan sangat menjadi ujian ya, ujian sejarah bagi pimpinan KPK karena ini benar-benar adalah ujian keberanian, Hmm. berani atau tidak untuk memproses keluarga orang tertua di Indonesia ini begitu ya. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak menjangkau ke penyelenggara negara yang lain? Sangat bergantung kepada peran dari penyelenggara negara tersebut. Kalau memang dia ada perannya, maka bisa. Oke, terakhir dari saya, Pak Zainur. Ini kan Kaisang sudah berada di Jakarta, tapi ditanya oleh awak media berkali-kali tidak juga ada klarifikasi atau pernyataan resmi begitu ya, termasuk juga Presiden Joko Widodo yang tidak bersikap dalam dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep ini. Kalau dari Pak Zainur sendiri juga sebagai closing statement, apa yang sedianya ditunjukkan atau dibuktikan oleh seorang Kaisang Pangarep untuk kemudian di sisi Kaisang bisa membantah apabila memang tidak ada gratifikasi dalam kasus ini, Pak? Ya, untuk Kaisang itu hak yang bersangkutan ya. Apakah Hmm. dia mau menyampaikan klarifikasi kepada publik atau tidak, apakah mau datang ke KPK menyampaikan informasi atau tidak, itu terserah Kaisang gitu ya. Itu sepenuhnya menjadi hak Kaisang untuk Hmm. menggunakan atau tidak menggunakan kesempatan yang ada. Bahkan kemarin kita lihat ketika ditanya media saja tidak memberikan respon. Artinya Ya. sejauh ini dia tidak memberikan respon apapun terhadap publik, tidak berusaha untuk menjelaskan berbagai apa namanya informasi yang berkembang di publik itu. Tetapi menurut saya bukan Kaisangnya yang penting untuk menyampaikan Hmm. keterangan, tetapi KPK-nya yang sangat penting untuk menjalankan tugas kewenangan menjalankan perintah undang-undang, yaitu apa? Untuk melakukan pendalaman dan nantinya harus mengambil kesimpulan ada atau tidaknya unsur pidana di dalam peristiwa services pesawat jet kepada Kaisang tersebut. Kalau memang ada harus dilanjutkan di ranah penindakan untuk dilakukan penyelidikan, dan penuntutan. Dan itu yang Baik. kita harapkan ujian terakhir bagi pimpinan KPK periode saat ini. Apakah mereka akan tercatat di dalam sejarah sebagai penyelenggara negara yang menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan sumpah jabatan, atau mereka ternyata takut terhadap tekanan karena juga banyak sekali dosa-dosa yang mereka pernah lakukan di masa lalunya. Terima Mhm. kasih. Oke, itu PR besar bagi KPK artinya untuk bisa membuktikan citra dirinya ya, Pak Zainur ya di sisa masa jabatan Ketua KPK yang sekarang. Pak Zainur, terima kasih banyak untuk kesempatannya Sama-sama. berdiskusi bersama dengan saya. Selamat beraktivitas kembali, Pak Zainur. Terima kasih. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM, Pak Zainur Rahman. Nantikan obrolan lainnya dengan tema-tema lain dan diskusi-diskusi lain bersama dengan sejumlah narasumber lainnya juga. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.